lebih baik lagi, lebih ikhlas lagi dalam programnya Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan para seketika ada energi baru dan pemikiran metode yang apa diterapkan untuk keberhasilan perjuangan kita di Al-Jihad. Dan kami Dewan Asatidz melalui Umi dan semuanya memohon maaf dengan Aidil wal Faizil wal Mulin kepada sulasi wasit kita. Pasti saya dan Umi ada kurang, salah dan semuanya, sengaja tidak sengaja, mohon maaf lahir dan batin. Bagiku juga, tandanya saya pasti ada salah keliru, sengaja atau tidak, kami sebagai orang tua dan Umi memaafkan seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan kita memulai lagi perjuangan ini, semoga lebih baik lagi langkah kita yang akan datang. Salawat dan salam kita berikan ke junjungan kita di Muhammad SAW, serta sahabatnya dan umatnya. Para Dewan Asatidz Wasatidz yang kami sayangi, pertama sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang telah berjuang hari-hari, bulan dan tahun yang lalu, yang dengan susah payahnya dan tidak ada imbalan apapun kecuali sama-sama kita mencari ridha Allah SWT. Kali-kali mudah-mudahan Allah membalasnya perjuangan kita, bintang surah yang surga. Jika kita membantu perjuangan kepada Allah, pasti Allah akan membantu kebutuhan kita semuanya. Inilah doa kami besar anak-anak setiap hari dan subuh yang pagi kepada Rabbi, baik kepada murid, wali murid, alumni dan hasil wasatidz yang ikut berjuang di kapal Al-Jihad ini. Mudah-mudahan kapal ini bisa berlayar, kita termasuk penumpang yang diterima dengan tiketnya menyambut Jannatul Naim beserta guru kita, sangat kita masih kita dengan baginda surga nanti. Ini selalu doa kita. Al-Jihad memang sesuai dengan namanya, benar-benar saya berkiprah adalah mujahid fisabilillah. Jadi Al-Jihad ini, jika orang mengatakan bahwa Al-Jihad ini banyak pendukungnya, banyak dekat dengan pemerintah, itu semua kokoh lain itu begitu. Yang kita dekat dengan pemerintah, maka dekat dengan Gibran apa sekali. Bahkan tidak ada RT pun sampai sore. Yang jelas kepala desa tidak tahu kenal kita. Habis camat semuanya. Inilah Al-Jihad. Wali murid pun, wali murid kecuali 1-2 yang ikut dengan ikhlas membantu Al-Jihad ini. Sebagaimana adalah semata-mata hanya benar-benar kasih sayang Allah kepada Al-Jihad ini. Artinya supaya ini berjalan sesuai dengan apa kebutuhan kita, Allah memberinya dengan ridhonya, mudah-mudahan begitu seterusnya. Ini kepada Dewan Asatidz. Mungkin Dewan Asatidz bertanya, dari mana? Pasti itu ya, dari mana ini sangat besar, sangat berat sekali Al-Jihad ini, baik kehidupan sehari-harinya apapun. Tapi alhamdulillah sedang ada kesulitan, Allah pasti memberi jalanan. Inilah para Dewan Asatidz. Makanya saya sangat bangga kepada Dewan Asatidz kita yang menyiapkan dirinya untuk tidak bosan memperjuangkan pondok ini. Hanya Allah tahu di antara hamba-hamba yang ikhlas dengan orang yang hanya terpaksa. Tapi yakin saya, dan ada di antara orang-orang yang muhsin dan muhlisah insyaallah. Maka dengan tahun yang baru sekarang ini, ayo kita perbaharui apa niat baik kita, amal kita, baik kita sendiri, hablunallah wa hablunnas, dan juga bagaimana cara-cara lebih maju lagi untuk pesantren Al-Jihad dengan cara-cara untuk menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Jelas hari, bulan, tahun yang akan datang lebih berat lagi. Risikonya, cobaannya, tantangannya, hasilnya ini kita belum tentu bagaimana hasilnya.
Ini tidak bisa kecuali kita dengan kita bersama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mudah-mudahan dengan begitu kerjasama dan beraninya diri kan. Maka dari inilah tahun ini ayo kita evaluasi tahun yang lalu dan kita buat program tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita ya Allah bersama kita untuk lebih baik lagi untuk mencapai semata ridha Allah. Jadi tidak ada yang lain. Watujahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihad kamu dari diri kamu dengan harta kamu untuk berjuang agama Allah. Ya, amwal kita tak punya, mau kata anfus kita dengan ilmu, dengan akhlak, dengan nasihat, semuanya mudah-mudahan termasuk mujahid di jihad ini. Ini para asatidzah yang kami hormati. Hanya saya minta garis besarnya al-jihad ini tidak menyimpan yang tertinggi adalah akhlak. Akhlak di al-jihad ini. Jadi titik khasnya sampai mudah-mudahan tidak menjadi ain bagi kita. Jadi anak-anak kita di kalangan masyarakat itu ada siapa yang duduk pada penting. Kalau tak bisa, biasa pun duduk dari al-jihad. Artinya orang itu mengatakan anak kita ini ada tawaduk yang mudah selalu pesan. Seperti kemarin saya tidak mengatakan anak libur, tidak ada libur, tapi anak-anak berdakwah. Bulannya berdakwah, kami evaluasi dakwah baik melapis yang pakaiannya, harokahnya, baik makonnya, ubudiyahnya, semua itu membangun dakwah. Jika dia baik jalan kamu, orang sedang menunggu di kampungmu, jalan kamu, pakaian kamu, bicara kamu, ibadah kamu. Jika kamu baik, maka orang lain, lain. Anak-anak ini dulu sekarang kok anak saya dimondokkan, beri kamu berhasil. Walaupun hanya dakwah bil hal, tidak bil makol. Tapi apalagi bisa bil makol, bisa baca. Alhamdulillah katanya ada yang bisa baca Bilal, baca khutbah. Alhamdulillah siap. Anak-anak kita tahlil sudah siap oleh semuanya yang mendidiknya termasuk umiknya. Nah, malah umiknya itu tidak tahu baca Bilal, umiknya ngajar Bilal. Tidak tahu pergi masjid khutbah, umiknya ngajar khutbah. Nah, ini mudah-mudahan barokahnya. Jadi umiknya mengajar anak-anak dari Bilal, katanya umiknya takut tidak. Alhamdulillah anak-anak insya Allah biasa aja itu baca Bilal. Inilah yang akan datang kami minta. Pertama adalah akhlak. Akhlak ini yang disambungkan oleh anak nunduk. Itu banyak anak munafik. Depan kita nunduk, belakang nunduk. Akhlak terdiri hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana kita bergerak bersama putra putri kita untuk melatih diri kita dan anak-anak kita. Hablum minallah, amal ma'ruf nahi munkar. Ini kita makrufnya, apalagi mungkarnya. Bagaimana kita sholat yang benar, bagaimana semuanya yang menurut syariat kita masih belum bisa. Tapi ayo kita mulai. Kita bagaimana kita dalam istiqomah, sholat kita, berjemaah kita, dirikan kita, zikir kita, berikan kepada kita dan anak kita. Jadi zaman kita hanya mendidik murid kita, tapi kita melupakan diri kita. Jadi bagaimana kita ayo berlatih bersama anak kita. Mudah-mudahan semuanya akan mendapat pahala bersama. Tidak cukup anak kita, malah lebih bahaya. Ya, kita menyuruh anak kita sholat, berjemaah, gini-gini, tapi kita ada kerja. Ini lebih bahaya daripada kita tidak memberi sekali. Lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu hanya tahu bicara ngajar dan kamu tak kerjakan? Kabaromatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kenapa? Ancaman Allah bukan kebajikan kepada kita yang tahu hanya ngajar, pidato, ceramah, tapi tidak bisa mengajarkan. Mudah-mudahan Allah memberi kita kepada yang terbaik bagi kita. Inilah para ustaz-ustazah. Jadi ini maksudnya saja sulit. Anggaplah kita sholat karena ini, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi lebih berat lagi nahi mungkarnya. Dia kiai, apalagi kita bukan kiai, tidak bisa maksiat, hasud, dengki, takabur, riya, sombong, itu sifatnya kiai. Ya itu. Tapi
Bebas sosial kiai kayak saya ini. Hasud, yakul sanad, kemataun larul khatab, Ariyah sekul hobi, apalagi kodok, minat syaitan, takabur, Allahu Akbar. Ini yang lebih sulit akhlak kita. Dengan kita harus dilatih dengan tawadu, sabar, kasih sayang, ta'awun, tarahum. Itu tugas dari kita. Mudah Allah akan membimbing kita ke jalan yang benar. Ihdinas shiratal mustaqim. Ini yang dua, akhlak ilannas. Bagaimana akhlak kita dilatih menghargai para asatidnya, gurunya, menghargai orang tuanya, menghargai yang lebih sepuh, menyayangi yang muda. Bagaimana anak kita taruh kasih sayang di antara kawan-kawannya, dan ta'awun memaafkan tidak ada kesalahan. Jadi ta'awun kerjasama dan kesulitan ini programkan semua asatid. Bukan hanya pelajaran yang pegang asal, bukan. Jadi kita semua kita wajib ini. Kita wajib karena diri kita. Alhamdulillah masih ada kita untuk kita praktek sendiri. Kita praktekkan di sini dan juga bersama untuk murid. Hingga untungnya kita ada murid. Maka jika Habib Umar mengatakan, kami jangan bilang-bilang. Sebenarnya yang itu ciptaannya santri. Kita tak kasar atau santri tapi orang ajar. Kenapa? Karena dengan adanya santri kita bisa ngajar. Coba ada santri biar alim. Kayak orang buka toko, tokonya belanja cukup, tapi ada orang yang beli. Mari dikatakan pembeli itu adalah raja. Nah begitu juga santri itu raja sebenarnya. Dengan adanya santri kita bisa mengajar, bisa beramal, bisa berkembang ilmu kita. Tapi sejak kasar santri, saya kembali ajak orang ajar, kembali boleh. Nah ini, jadi boleh kita ayo praktek kita. Ilmu yang kita ajarkan sistem bagaimana kita mengamalkan berat. Ngajarnya gampang, tapi mengerjakan mengamalkannya. Lantas dikatakan fa'alimun bi'ilmihi lam yu'malan mu'adzabun min qabli ambadin. Anda tahu, kita tahu semua. Tapi berwudhu kapal ikan kapal halal, tapi bisa kita dapat hati, tidak riya, tidak sombong, tidak takabur, tidak ujub. Ini yang berat hanya bibir kita. Jadi hasud kita. Ini yang harus kita ayo pakai. Abi, masya Allah, Abi tidak bisa. Nah, maka semalam Buya Zain sampai itu yang kami ditangkap 3 kali berikan meja untuk Habib berdoa, Habib mereka berikan tak bisa berikan ke lain sudah itu tak lain yang bagi nampian Habib mana baca durian Sayyid Abdullah Orning launing kode anaknya. Karena bagaimana aku doa wa yatahrukum tathhir kalau itu sudah Allah nyucikan susu-sucinya ada master itu. Akhirnya dari sana dia pergi ke sini minta doa ke sini. Nah kok sekarang kan dia orang lain di sini dua yang saya minta doa. Ya Habib tidak bisa juga. Pokoknya Habib yang doa apa saja akan minta insyaallah Allah makbulkan. Akhirnya saya Fatihah. Itulah kita ini selalu masa kekurangan salah. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa memperbaiki diri. Jangan ada di hati kita sedikit pun rasa besar, rasa apa. Kalau kita merasa salah dengan salah kita akan merasa dosa dengan dosa itu kita suruh beristighfar. Jika kita sudah akan melakukan ini kita dengan ilmu kita besar, merasa alim, maka akan terpuruk, maka tinggi hati, bibir yang datang. Inilah kita dengan dewan sakit mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini yang amalnya tidak kalah, mudah-mudahan Allah menerimanya dengan segala ampunannya dan rahmatnya. Mudah-mudahan beginilah, walaupun tidak bisa mencontoh, ini kita sebenarnya akan mengikuti apa Alaqul Karim. Jadi kepada uswah dari baginda, mudah baginda akan memaafkan kita dan kita menghilangkan, menjauhi kita untuk dapat syafaatnya. Inilah para asyik-asyiklah. Jadi sekali lagi juga yang bagian nahwu tidak usah banyak hafalan, tapi terus bagaimana setiap yang alfi yang menjadi bermutada terus ambilkan Al-Quran dari mutadanya, dari khobarnya, tidak usah hafal, yang penting tahu koidanya, biasa apa tapi tahu koidanya, apalagi hafal, tapi dengan hafal tidak tahu.
Ada orang tepat tapi tidak tahu tajwid. Aqidatul awal tapi tepat bacaannya. Ada yang hafal aqidatul awal tajwid tapi bacanya tidak tepat. Apalagi hafal kaidah dan tepat bacanya, ini yang terbaik. Jangan kita hafal ilmu itu alfiah tapi dia tahu baca kita. Tapi dia tidak tahu alfiah tapi tepat bacaannya tidak ilmu itu. Alangkah lebih baiknya hafal ilmu dan hafal alfiah, dia mampu baca kita. Caranya setiap dalil yang kita ajarkan harus contoh dan harus dicarikan tempat lain. Maka alangkah baiknya setiap i'rab itu diambilkan di Al-Quran. Manfaatnya jika ada anak baca Al-Quran terus tahu dia. Ini manfaatnya. Jika kita selalu beri'rab dari Al-Quran, anak sekali tahu ini dan tahu artinya, ini manfaatnya. Dan ketiga, sekarang sudah tahu zaman kayak ini kita tidak bisa bergerak, marah salah apalagi mukul. Maka saya sudah punya program beragumnya, semua taksir merupakan ilmu hafalan. Bagian tahu dia apa belakang sudah hafalkan. Jika sudah hafal, suruh nyetor, hafal baru duduk. Begitu saja. Jika taksir kasih yang lain, suruh hafal Al-Quran, surat apa suruh hafalkan. Jika sudah hafal, boleh bebas. Jika tidak hafal, terus hafalkan. Ini manfaat. Dan insya Allah di sini kuliah sedikit. Paling tak kerasan, tak balik daripada kita. Sekarang ini ada santri kita 2 tahun perkara belum selesai sekarang. Sekarang naik ke pengadilan hakim sekarang ini. Kayak pukul-pukul. Contohnya ini tidak berikan ke kita pesantrennya. Tapi anak ini sampai dijemput dari ke hulu dan lalu di Sumatera datang. Sampai sekarang ini berapa kali sidang? 2 tahun. Kemarin 2 tahun ini ya. Selalu tiap minggu itu pergi kantor Polresta untuk tanda tangan. Ini sekarang gimana? Ini Pak Satib, saya minta Mas Toto semuanya ayo taksir yang bermanfaat. Jadi anak-anak apakah hafalkan surat apa berbagi lirang kaidah punya hadisnya, apa yang bermanfaat yang berhubungan dengan badan. Jika sudah dia bisa, boleh aman selesai taksirnya. Tapi jika tidak, masih lanjutkan taksirnya. Inilah sesuaikan dengan keadaan sekarang. Risikonya sangat besar. Risikonya sangat besar. Ini saya uminya yang minta ke saya. Dan bagaimana ini santri ini yang pengertian sekarang kurang lebih berapa? Alqurannya sambut. Kami berbagi misal malam. Jadi nanti alhamdulillah kami terima kasih. Tapi ini anak-anak sok tahu tapi tidak tahu datang, kami sulit dengan Al-Yasin. Maka anak-anak harus diabsen nanti. Nama-namanya kelas 3 itu wajib. Yang tidak ada nanti diberi 3 kali baru berikan ke Mas Totonya ke saya. Jadi setiap taklim Quran terutama anak-anak 1 anak pengertian, 2 hadir, 3. Ini beras-beras dikokon. Ini anak yang mau pulang ini. Kalau anak ada 3 berapa orang? Belum tepat lah. Mana yang sulit sekali Qurannya. Jadi alhamdulillah anak ini tak umani masih mau diam di sini sampai dia baik bacanya. Inilah yang kita mintakan kepada Jemaah Masyadi yang mana di sini Al-Qur'annya itu mencuri, Yasin dan sifat yang lainnya. Inilah ada alhamdulillah saya gembira karena yang aja dibacakan. Tapi yang kita menjaga sendiri tidak ada. Yang menjaga sehari-hari. Tapi alhamdulillah Ustaz Adi insyaallah katanya mau kembali, amin mudah-mudahan. Ada juga tugas baru Mutakhari sudah alumni dari Sukogiri, sudah lama 3 tahun. Muridnya siapa? Muti jadi insyaallah akan ke sini. Mudah-mudahan tambahan untuk menjaga anak ke barat timurnya. Inilah masukan dari kami, mudah-mudahan menjadi landasan untuk pengembangan kebaikan pondok ini. Dan sekali lagi ada yang saya minta kerjasama BN atas sistem di sekolahan dengan mahad minimal di bidang akhlaknya. Di bidang akhlaknya itu supaya kita ada kerjasama, baik pakaiannya, baik akhlaknya, baik budayanya, itu supaya kita
sinergi antara kita pondok dengan semua. Karena bagaimana kok kita satu perjuangan kita. Jadi makanya anak kita nanti akan di full sekarang baru percobaan tahun depan anak yang dapat kita wisuda, anak yang baca kitab. Itu supaya anak memacu untuk membaca kitabnya. Terima kasih semuanya kepada Jemaat Asatidz Setiga yang kami hormat yang sayangi. Semua niat antum, jerih payah, detik jantung antum, nafas antum, Allah balaskan dengan ampunan dan ridhonya dan pahalanya. Mudah-mudahan kita bersama nanti naik kapal Al-Jihad ini melalui samudra dunia ini sampai kepada tujuan pelabuhan akhirat di surga nanti dengan baginda, dengan guru kita. Terima kasih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Tambahan. Enggak bisa lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.